Hai para Nico user dan kaum ibu kaum yang kalau dibegal tidak boleh melawan. Nah, dibenci mungkin hal biasa, ditakuti juga hal biasa. Gua pikir-pikir jadi begal enak bro kerjanya, sumpah dah. Korban begal sekarang nggak boleh ngelawan. Enak banget dah kalau jadi begal di Konoha ini coy. Tapi ya resiko jadi begal, kalian bakalan dibenci dan ditakuti seperti Naruto yang gabung ke Akatsuki. BTW kali ini gua mau bahas anime-anime yang karakter utamanya dibenci dan ditakuti oleh semua orang di dunia itu. Kira-kira apa saja anime-anime mencret ini? Tanpa basa-basi, Shinobi no Wajidai Wawaru. Spare Me Great Lord. Balik lagi kita ke salah satu donghua the best dan terbaik ya. Yang karakter utamanya bisa memiliki sebuah kekuatan untuk mendapatkan sosial kredit dengan sangat mudah. Nah, di dunia anime ini sosial kredit itu sangat penting. Anime ini mengisahkan tentang seorang bayi yang bernama Lusu. Ketika bayi, ibunya ini menitipkan Lusu ke seseorang. Nah, seiring berjalannya waktu, Lusu ini dibesarkan panti asuhan dan hidup dengan adik perempuannya. Ketika kecil, Lusu ini sering dibully. Tapi pada suatu ketika pulang dari festival, Lusu ini tertabrak dan mengakibatkan dia tak sadarkan diri. Kalau karakter lain ketabrak truk pindah isekai, nah si Lusu ini cuman nggak sadar doang coy kalau ketabrak truk. Nah, si Lusu ini cuman nggak sadar doang coy. Tiba-tiba ada sebuah perubahan di dalam dirinya. Nah, tabrakan tadi itu mengaktifkan kekuatan yang ada di dalam tubuh Lusu, di mana dia memiliki sebuah kekuatan mengumpulkan poin, di mana poin itu akan bertambah jika dia menyebarkan emosi negatif kepada orang lain. Nah, tujuan dia adalah mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya dan menjadi seorang raja iblis. Nah, kalau bicara rasisme, kayaknya anime ini bakal mendapat titel salah satu anime yang konflik rasisme gila coy ya. Setara lah sama One Piece, tapi kalau ini lebih realistis. Ya elah bang, nonton anime doang, kenapa dipikir realistisnya? Bercerita tentang sekelompok manusia yang dianggap sebagai alat berjuang untuk hidup di medan perang. Sedangkan ada ras yang santainya bisa menikmati kehidupan dengan sangat mewah. Nah, orang-orang yang dianggap alat ini disebut dengan 86. Nah, kelompok 86 ini ada orang yang bernama Undertaker, di mana dia ini adalah orang yang paling ditakuti oleh orang lain. Bahkan handler atau ketua dari regu itu pun takut dengannya. BTW, karena kehebatannya ini bisa membuatnya terus bertahan hidup sangat lama dibandingkan dengan rekan-rekannya yang gugur dalam pertempuran. Mahotsukai no Yome. Dibenci kalau emang kita yang salah sih nggak masalah bro ya. Tapi kalau tiba-tiba kita dibenci tapi kita nggak salah, pengen banget gua ngomong di depan muka orang itu. Chise Hattori adalah seorang anak yang dibenci oleh masyarakat lantaran mampu melihat makhluk-makhluk gaib. Putus asa atas nasibnya, dia pun memutuskan untuk menjual dirinya dalam suatu lelang untuk para penyihir. Di sanalah dia bertemu dengan Elias, seorang penyihir yang membeli Chise untuk dijadikan murid sekaligus dipersiapkan untuk menjadi pengantinnya. Orient. Anime ini menceritakan tentang Jepang pada era Sengoku yang masih terpecah-pecah gitu guys. Dimana banyak manusia yang masih tunduk dan menyembah pada Oni atau iblis. Kalau kayak gini mah udah kiamat dunia anjing. Yang disembah manusia iblisnya satanis semua orang-orang. Akan tetapi ada juga manusia yang memberontak, dikenal dengan Bushi. Semakin hari pengikut iblis ini semakin banyak karena manusia takut kepada iblis. Karena itulah orang-orang yang tidak menyembah iblis dibenci oleh manusia-manusia lainnya. Nah, karakter yang bernama Musashi bercita-cita ingin menjadi seorang Bushi. Awalnya dia ini tidak mengetahui tentang Oni, karena itu dia melawan para Oni tersebut. Walaupun gagal awalnya, tetapi berkat bantuan dari kelompok Bushi Takeda, dia ini berhasil mengalahkan iblis di kotanya dan menggapai impiannya menjadi seorang Bushi dan membantai para iblis-iblis itu. Level E. Pengen tahu anime absurd komedi? Kayaknya ini adalah salah satu anime yang kalian cari dah. Daripada kalian jadi bocil report menyerang, mending kalian main LF dan nonton anime ini dah. Susui Yukitaka baru saja pindah ke Yamagata untuk melanjutkan sekolahnya. Ketika dia ini pindah ke apartemen baru, ternyata ada seorang pria dalam ruangannya. Pria ini berkata bahwa dia ini adalah seorang alien yang kehilangan ingatannya. Setelah 3 orang anak buahnya yaitu Kraft, Seth, dan Colin datang mencarinya, mereka mengungkapkan bahwa pria tersebut itu adalah pangeran bakat dari planet Doruga yang memiliki otak paling jenius tetapi dengan perilaku yang paling buruk guys.
Akudama Drive. Untung kita tinggal di Gotham City, jadi pekerjaan menjadi begal itu sangat mudah coy. Apalagi korban tidak boleh melawan dan harus pasrah. Mantap kali kan hidup di kota Gotham City ini. Bicara tentang begal-membegal, gua ingat nih ada anime begal paling seru yaitu Akudama Drive. Akudama Drive sendiri bercerita mengenai peperangan yang terjadi antara Kanto yang melawan Kansai sehingga menyebabkan terjadinya perpecahan di Jepang. Pada awalnya, Kansai merupakan bagian dari Kanto, namun secara perlahan polisi dan pemerintah mulai kehilangan kendali atas Kansai karena ulah para kriminal yang dikenal sebagai para Akudama. BTW, kalau kalian tahu, ending anime ini lebih tragis dibandingkan Attack on Titan coy. Yusai Hamemas dibanding-bandingin sama tetangga emang selin. Itu anaknya Bu Ragil bisa jadi Raja Iblis. Kamu bisa apa? Itu anaknya Bu Bambang 5 tahun udah bisa jadi presiden. Kamu kapan? Itu tetangga depan rumah si Yanto udah lulus kuliah langsung dapat jodoh namanya Fauzan. Kamu kapan dapat jodoh? Sabar aja bro. Menceritakan kisah seorang pahlawan terkuat yang telah berhasil menyelamatkan dunia dari invasi pasukan Raja Iblis yang bernama Leo Demonheart. Nah, mungkin maknya ini bakalan bangga nih, akan tetapi bukannya disambut sebagai seorang pahlawan oleh manusia-manusia bajigur ini, Leo malah ditakuti dan dijauhi orang-orang dikarenakan kekuatannya ini yang terlalu kuat dan membuat keberadaannya ini menjadi tidak dibutuhkan lagi di dunia ini yang sudah damai tersebut guys. Kalau gue jadi Leo ya, gue pengen pakai toak terus teriak ngentok karena merasa kalau keahliannya lebih dihargai di tempat lain yang lebih membutuhkan kehadirannya. Kemudian Leo memutuskan untuk bergabung ke pihak Raja Iblis yang pernah dilawannya sebelumnya. Ingat guys, orang jahat terlahir dari orang jahat yang tersakiti. Orang baik yang tersakiti. Tate no Yusa. Nah kalau ini pasti nggak asing lah ya, pahlawan perisai yang akhirnya keluar season 2-nya coy. Simpelnya anime ini mengisahkan tentang orang yang dipilih menjadi seorang pahlawan. Nah tetapi dari ketiga pahlawan lainnya, dia ini menjadi seorang pahlawan perisai, di mana pahlawan perisai terkenal dengan tidak berkontribusi sama sekali. Nah ditambah lagi dia ini difitnah sampai akhirnya dibenci satu kerajaan. Mulai dari sinilah dia berambisi untuk menjadi kuat dan cepat-cepat dah keluar dari dunia isekai ini. Nah itulah anime-anime dengan karakter utamanya yang dibenci dan ditakuti oleh semua orang. Manakah menurut kalian anime-anime yang paling kalian favoritin? Tulis di kolom komentar. Seperti biasa, thanks for watching this video. Saya User, sampai jumpa di next episode.